Hai, nama saya Riyandi Katrana Fadila, NIM 1908192. Saya dari Pendidikan Teknologi Agroindustri Angkatan 2019, tepatnya kelas Agro B. Saya membuat animasi ini untuk memenuhi tugas UAS K3LH saya yang ditugaskan oleh Ibu Yati Sugiyarti, yaitu selaku dosen K3LH. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen K3LH. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu K3LH. Menurut buku yang saya baca, K3 atau keselamatan kerja dalam istilah sehari-hari sering disebut safety. Secara filosofi, diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tapi, menciptakan tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas membutuhkan suatu sistem manajemen yang khusus mengatur mengenai K3LH. Hal ini bertujuan 1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas. 2. Sebagai upaya pencegahan dan pembatasan penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga kerja, dan melipat gandakan kegairahan serta kenikmatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari beberapa subsistem, yaitu yang pertama ada penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya dan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Yang kedua ada subsistem perencanaan K3. Penerapan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bagian utama perlindungan tenaga kerja sehingga proses kegiatan pembangunan berjalan dengan baik dan lancar. Keselamatan dan kesehatan kerja pada semua pelaksanaan kegiatan proyek yang sedang berjalan. Yang ketiga, ada subsistem pelaksanaan K3 dan penerapan K3. Memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang keempat, subsistem pengukuran. Pemantauan dan evaluasi perusahaan membangun metode sistematika untuk mengukur dan memantau kinerja K3 secara teratur sebagai satu kesatuan bagian dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan. Pemantauan melibatkan pengumpulan informasi-informasi berkaitan dengan bahaya K3, berbagai macam pengukuran dan penelitian berkaitan dengan risiko K3, jam lembur tenaga kerja, serta penggunaan peralatan mesin, perlengkapan bahan dan material, beserta cara-cara penggunaannya di tempat kerja. Pengukuran kinerja K3 dapat berupa pengukuran kualitatif maupun pengukuran kuantitatif kinerja K3 di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah subsistem peninjauan ulang perbaikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh manajemen, yaitu manajemen K3 melakukan peninjauan ulang perbaikan manajemen keselamatan dan kesehatan yang telah dilakukan dalam K3. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye.